Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nopal Laudi di Pal Talk Show. Oke, kali ini kita akan membahas tentang game e-sport. Nah, buat kalian yang anak-anak muda pasti tahu kan tentang e-sport. Nah, aku udah ngundang salah satu narasumber. Dia punya tim e-sport di Indonesia namanya Fear Eater, yaitu Riangga Harlan Pratama atau biasa dipanggil Dan Alap. Bener? Betul sekali. Bisa dipanggil Riangga, bisa dipanggil Alap. Saya salah satu pemilik e-sport di Indonesia yaitu Fear Eater e-sport. Jadi saya ownernya. Jadi Alap ini langsung ownernya? Playernya bukan? Bukan. Udah bukan player. Udah bukan player. Bukan player. Oke, sebelum kita membahas tentang temanya kali ini nih, nama Alap itu dari mana sih sebenarnya? Kok kamu bisa dipanggil Alap? Itu sebenarnya keisengan dari teman-temanku zaman sekolah sih. Jadi aku tuh dimirip-miripin sama Reza Arab, tahu kan ya? Oh tahu, Ya, gamers dia- ganteng idaman. Betul banget. Dia sama-sama gamer, sama-sama owner e-sport juga, cuma beda nasib aja. Nasib ya? Nah, gara-gara itu disama-samain Reza Arab, terus sama teman-temanku itu diplesetin biar nggak sama kayak Arab. R-nya diganti sama L biar kelihatan imut gitu. Biar kelihatan beda gitu Beda, ya. betul. Biar kayak kakak adik gitu ya. Betul banget. Arab Alap, Betul. Arab Alap. Ya secara muka sudah mirip. Sama-sama punya Sport. sport, sama-sama punya game. Kok punya game sih? Main game ya. Main game, betul. Cuman beda nasib aja kali. Awal mula Fear Eater tuh gimana sih? Untuk awal mulanya ini sebenarnya cuma iseng-iseng aja sih. Jadi saya itu nggak pernah diizinin dulu waktu masih sekolah itu buat main game. Jadi waktu itu bener-bener nggak tahu tuh apa itu tentang game dan lain-lainnya, tentang e-sport itu aku nggak tahu apa-apa. Tapi pas saya lagi main volley itu sama teman-teman, terus diajak tuh habis main volley diajak main ke rumah teman tuh. Kita makan terus diajak nobar yaitu game Valorant. Nah dari situlah saya interest banget sama game Valorant. Setelah itu saya iseng lah coba main gamenya tuh. Lah kok ketagihan, terus-terusan main game, grinding terus kita stack-stackan sama teman-teman. Terus dapat info tuh di Instagram kayak turnamen-turnamen gitu. Iseng lah kita daftarin. Delalah kita menang di turnamen itu. Nah, dari situlah nama Fear Eater makin dikenal. Nah, disitulah awal mulanya Fear Eater. Kenapa namanya Fear Eater? Nah, gara-gara kita orangnya nekat-nekat karena kita bener-bener gak tahu tentang dunia e-sport. Kita apapun itu kita hadang aja, kita terabas aja gitu. Oh gitu, keren ya. Awal mula dari iseng-iseng aja. Betul. Menjadi tim e-sport. Wah. Di Fear Eater ini fokus gamenya apa sih? ML atau Valorant kah? Apa PUBG? Untuk saat ini setelah berjalannya 2 tahun lebih e-sport ini kita udah punya 3 divisi. Jadi ada divisi Valorant, ada divisi ML dan PUBG. Gitu. Tapi ada nanti coming soon, mungkin ada CS:GO juga, ada LOL juga, tapi itu masih coming soon. Berarti untuk sekarang ini Fear Eater lagi fokus sama game Valorant ya? Betul sekali, karena divisi Valorant kita ini paling unggul. Paling unggul? Iya. Udah berapa kali juara nih? Achievement-nya udah lumayan banyak. Setelah 2 tahun ini kita udah dapat meraih lebih dari 30 achievement. Kita sempat masuk ke Piala Gubernur Jawa Barat juga. Terus kita terakhir kita berhasil masuk ke tingkat Southeast Asia mewakili Indonesia. Setelah ikut qualifier tingkat Indonesianya, akhirnya kita bawa nama Indonesia buat mewakili Indonesia di turnamen tingkat Southeast Asianya di turnamen ISL. Keren tuh turnamennya tuh. Betul. Udah sampai tingkat Asia ya? Iya, ada tingkat internasional lah. Tim e-sport yang aku tahu kan RRQ, OP e-sport, EVOS. Mereka itu kan punya host gaming ya? Host gaming namanya? Gaming host. Gaming host ya? Iya, gaming host. Kalau Fear Eater punya nggak? Untuk gaming house-nya sendiri Fear Eater udah ada nih kebetulan. Oh, udah ada? Gimana Iya, itu? kita ada di Jakarta Barat. Tepatnya ada di nama tempatnya itu Spade Gaming House. Jadi di situ kita sudah ada 10 PC. Itu 240 Hz dan RTX-nya itu udah 4070. Jadi kalau buat Lancar main dong. lancar banget. Dan itu pingnya tuh udah bisa sampai 17-an, 10 lah pingnya. Dan
FPS-nya juga kita udah bisa nembus sampai 500-600. Itu Wow. bagus banget kalau dipakai buat game Valorant. Bikin gas sakit mata ya. Wah, lancar itu. Lancar, Sampai ya. lupa waktu udah kalau udah di gaming house-nya FTR tuh. Parah sih, keren sih. Bisa kali satu. Wah, habis nanti tinggal langsung aja kita ke Jakarta ya. Oke, siap. Terus kalau Alap sendiri masih main game Valorant gak sih? Secara pasti pusing lah ya ngurusin tim. Untuk sekarang sih aku cuma sekedar have fun aja sih, karena udah bukan masanya lagi ya. Jadi udah bukan player lagi, udah bukan target lagi menjadi pro player. Karena ya itu, saya pernah merasa stuck sebagai player, merasa stuck kayak udahlah kayaknya kemampuan saya cuma segini aja gitu. Daripada sayang ku bubarin timnya, itu ku kembangin lagi jadi sebuah manajemen, sebuah e-sport. Nah, sampai sekarang gitu. Jadi ya cuma have fun aja sama teman-teman sih. Biasanya seminggu paling 3 atau 4 kali main gitu. Berarti sekarang fokus ngembangin tim ya? Iya, betul sekarang. Biar jadi top Asia. Amin. Amin. Amin ya, amin ya. Nah, untuk playernya sendiri itu biasanya latihannya hari apa aja sih? Kalau untuk playernya ini mereka hampir tiap hari latihan dari hari Senin sampai Sabtu. Untuk hari Minggu itu khusus mereka free, libur. Jadi nggak harus nolep terus main game gitu loh, kan kasihan juga. Jadi kita ada jadwal latihan itu biasanya 4 map kalau main. Nah itu mereka main di gaming house, kadang-kadang di gaming house. Di gaming house itu udah pasti ada manajer, coach, dan analisnya juga bareng di sana buat nemenin mereka. Jadi langsung ketemu di sana. Nah itu mereka latihan juga nggak harus di gaming house juga. Kadang ada kesempatan mereka juga latihan di rumah kalau mereka nggak bisa datang ke gaming house gitu. Gitu. Berarti nggak, tapi terikat waktu nggak sih? Enggak, jadi anak-anak ini mereka udah komitmen kita buat kejarnya itu cita-cita mereka itu buat jadi pro player. Malah ada satu player ini mereka merelakan buat keluar dari sekolah, mereka DO buat fokus ke dunia e-sport ini. Mereka berani ya buat terjun berani masuk ambil ke keputusan seperti itu loh, buat keluar dari sekolah, tapi dia ngambil paket C, tetap dia dapat sertifikat sekolah gitu. Oh. Ngambil paket C, Oh, iya, tapi iya. dia fokus ke dunia e-sport. gitu. Anak-anak muda zaman sekarang tuh keren-keren ya, pada berani-berani ambil Betul. resiko yang Iya. wah, Udah aku beda aja ya. dulu gak berani loh. Udah beda zaman, beda ini ya. Soalnya kan zaman dulu kan ditanya cita-citanya mau jadi apa? Iya. Dokter, mau jadi apa? Pilot. polisi. Sekarang mah enggak. Kita kan sekarang mau jadi apa? YouTuber. Jadi YouTuber, mau jadi pro player. Nah, Selebgram, wah. betul banget. Wah, anak muda zaman sekarang itu luar biasa Bang. Lalu harapan kedepannya untuk Veritor ini apa nih? Untuk harapan kedepannya sih udah pasti kita berusaha buat masuk ke VCT Main Event ya. Itu adalah salah satu turnamen official langsung dari Valorant. Kita berharap tahun depan kita dapat kesempatan buat bisa masuk ke VCT, mewakili Indonesia. Amin. Amin. Aminin dong. Oke. Amin. Mantap, bagus nih. Baik, terima kasih Mas Alap udah datang ke tempat kita, udah ngobrol-ngobrol, udah sharing-sharing bareng. Nah, buat kalian nih yang mau terjun ke dunia e-sport, bisa dilihat Langsung aja follow di IG kita veritor.id. Veritor.id ya. Betul sekali. Baik, sampai jumpa di Pal Talk Show selanjutnya. Bye.